memberi pertanyaan untuk dicatat, kemudian nanti saya minta tulisannya atau catatannya. Silahkan untuk kelompok kedua untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Bapak Nenda SPDI MPDI selaku dosen pengempu mata kuliah Sejarah Peradaban dan Kebudayaan Islam, pada rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan saya cintai, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sejarah Peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah dengan susunan sebagai berikut. Saya sendiri, Andre Julio Rahman, sebagai MC dan akan sedikit menyampaikan pembahasan mengenai latar belakang. Kemudian Mbak Endang Suciati yang akan menyampaikan pembahasan mengenai sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Kemudian Mas Agustian yang akan menyampaikan pembahasan mengenai peradaban pada masa Bani Umayyah itu sendiri. Kemudian ada Mbak Rahma Dewi yang akan menyampaikan pembahasan mengenai kemunduran dan runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Dan yang terakhir Mbak Sri Sekar yang akan menyampaikan kesimpulan dan saran. Sebelum kita masuk pembahasan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan keberkahan dalam pembelajaran pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Mbak Rahma bisa share screen? Bentar ya. Iya. Udah keluar belum? Masih file-file gitu, belum kebuka PPT-nya. Ya, bentar. Biasanya dibuka dulu PPT-nya, Mbak, terus baru di share screen. Bentar, Mas. Udah kelihatan? Oke. Ya, Mbak. Baik, kita masuk pembahasan pertama. Kita mulai dulu dari latar belakang berdirinya dinasti Bani Umayyah. Nah, dengan berakhirnya kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka lahirlah kekuasaan Bani Umayyah sebagai penerus pemimpin umat Islam. Pada periode Ali dan Khalifah sebelumnya, pola kepemimpinan masih mengikuti keteladanan Nabi, di mana Khalifah masih dipilih melalui proses musyawarah dan kesepakatan bersama. Berbeda dengan pemerintahan Khulafaur Rasyidin, bentuk pemerintah Bani Umayyah adalah bentuk kerajaan yang sifatnya kekuasaannya bersifat feodalisme. Untuk mempertahankan kekuasaan, khalifah berani bersikap otoriter, adanya unsur kekerasan, diplomasi yang diiringi dengan tipu daya, sehingga hilangnya musyawarah dalam pemilihan khalifah. Dinasti Bani Umayyah merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Perintisan dinasti ini dilakukan dengan cara menolak pembaiatan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib
Kemudian ia memilih berperang dan melakukan perdamaian dengan pihak Ali dengan strategi politik yang sangat menguntungkan baginya. Nah, terlepas dari persoalan sistem pemerintahan yang diterapkan, sejarah telah mencatat bahwa dinasti Bani Umayyah adalah dinasti Arab pertama yang telah memainkan peran penting dalam perluasan wilayah, ketinggian peradaban, dan menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia, khususnya Eropa. Sampai akhirnya dinasti ini menjadi adik kuasa. Melihat pentingnya pembelajaran mengenai corak pemerintahan Bani Umayyah ini, maka pada kesempatan kali ini kami akan membahas poin-poin penting mengenai dinasti Bani Umayyah. Yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai sejarah berdirinya Bani Umayyah yang akan disampaikan oleh rekan kami, Mbak Endang Suciati. Pada Mbak Endang Suciati kami persilahkan. Dewi, yang sejarah. Sebelumnya, Mbak. Sejarah berdirinya Bani Umayyah. Cikal bakal berdirinya dinasti Bani Umayyah dimulai ketika masa kekhalifahan Ali, yang mana pada saat itu Muawiyah yang menjabat sebagai gubernur di Damaskus, yang juga masih kerabat Utsman bin Affan, menuntut atas kematian Utsman. Dengan kejadian ini, ia berhasil mempengaruhi emosi umat Islam. Muawiyah enggan untuk bersegera membayat Ali dan menyudutkannya pada sebuah dilema, yakni menyerahkan para pembunuh Utsman atau menerima status sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu, sehingga ia harus diturunkan dari jabatan khalifah. Nama dinasti Bani Umayyah sendiri diambil dari nama kakek moyang mereka, yaitu Umayyah bin Abdusyam, kakek Abu Sufyan. Umayyah segenerasi dengan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib akan terulang kembali di masa yang akan datang. Ali sebenarnya paham dan memaklumi tuntutan para sahabat itu. Namun saat itu Ali berada dalam posisi terjepit sehingga Qisas pun ditangguhkan. Ali kelihatannya ingin membentuk kekuatan terlebih dahulu dari kalangan, terutama dari para pembesar sahabat. Jika itu sudah terbentuk, maka kekuatan hukum untuk mengusut tuntas siapa pembunuh Khalifah Utsman akan dapat dilaksanakan dengan lancar. Bagi Ali, persoalan Qisas baru dapat ditegakkan manakala situasi politik sudah tenang dan kaum muslimin sudah bersatu padu dalam satu pemerintahan yang kokoh. Kemudian adanya pengaduan dan tuntutan dari pihak keluarga yang jadi ahli waris Utsman. Sebab pembunuhan Khalifah Utsman bukanlah kriminal biasa, melainkan tragedi politik yang tidak terbayangkan sebelumnya. Lagi pula, jumlah pembunuh Utsman yang sebenarnya yang terlibat sangat rawan bagi Ali dan bagi keutuhan umat jika ia ceroboh menetapkan Qisas kepada para tersangka tanpa menunggu situasi yang tepat. Bagaimanapun, fanatisme kelompok akan menjadi dasar bagi tiap kabilah untuk membela anggota kabilahnya yang dituntut hukuman Qisas, meskipun umpamanya terbukti benar-benar terlibat. Pada akhirnya, penegakan Qisas itu malah akan menimbulkan peperangan baru antar kabilah dari keluarga penuntut dengan kabilah dari keluarga terdakwa. Adanya perbedaan pandangan antara kedua kubu itulah yang membuat peperangan pun tidak dapat dihindari. Dari perselisihan tersebut, terjadilah peperangan antara sahabat Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Peperangan tersebut dikenal sebagai Perang Siffin. Dalam pertempuran itu, hampir-hampir pasukan Muawiyah dikalahkan pasukan Ali, tapi berkat siasat penasihat Muawiyah yaitu Amr bin As agar pasukannya mengangkat mushaf-mushaf Al-Quran di ujung lembing mereka, pertanda seruan untuk damai dan melakukan perdamaian atau tahkim dengan pihak Ali, yang pada akhirnya menjadi strategi politik yang sangat menguntungkan bagi Muawiyah. Bukan saja perang itu berakhir dengan tahkim Siffin yang tidak menguntungkan Ali, tapi akibat itu pula kubu Ali sendiri terpecah menjadi dua, yaitu yang tetap setia kepada Ali bahkan berlebih-lebih
berlebihan yang kemudian disebut sebagai kaum Syiah dan yang keluar memberontak serta melakukan perlawanan terhadap Ali yang kemudian disebut sebagai kaum Khawarij. Singkat cerita, sahabat Ali radhiyallahu anhu pun terbunuh di tangan seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Amru yang dikenal dengan sebutan Ibnu Muljam. Pasca wafatnya sahabat yang mulia ini, kedudukannya sebagai khalifah kemudian dijabat oleh anaknya Hasan selama beberapa bulan. Namun karena Hasan radhiyallahu anhu bertekad hendak mempersatukan umat Islam dan mengakhiri semua pertikaian ini, maka Hasan membuat perjanjian damai. Perjanjian inilah yang pada akhirnya dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik di bawah kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Lanjut, Mbak. Ya. Berikut ini nama-nama ke-14 khalifah dinasti Bani Umayyah yang berkuasa. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan yang berkuasa pada tahun 41 sampai 60 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi. Yang kedua Yazid bin Muawiyah pada tahun 60 sampai 64 Hijriah atau 680 sampai 683 Masehi. Yang ketiga ada Muawiyah bin Yazid tahun 64 sampai 65 Hijriah atau 683 sampai 684 Masehi. Yang keempat Marwah bin Hakam pada tahun 65 sampai 66 Hijriah atau 684 sampai 685 Masehi. Yang kelima Abdul Malik bin Marwan pada tahun 66 sampai 86 Hijriah atau 685 sampai 705 Masehi. Kemudian yang keenam Ali bin Abdul Malik tahun 86 sampai 97 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi. Yang ketujuh ada Sulaiman bin Abdul Malik tahun 97 sampai 99 Hijriah atau 715 sampai 717 Masehi. Yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz tahun 99 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 720 Masehi. 1 sampai 105 Hijriah atau tahun 720 sampai 724 Masehi. Yang ke-10 Hisham bin Abdul Malik tahun 105 sampai 125 Hijriah atau 724 sampai 743 Masehi. Yang ke-11 Walid bin Yazid tahun 125 sampai 126 Hijriah atau tahun 743 sampai 744 Masehi. Yang ke-12 Yazid bin Walid bin Abdul Malik tahun 126 sampai 127 Hijriah atau 744 sampai 745 Masehi. Yang ke-13 Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik tahun 127 Hijriah atau 745 Masehi. Yang terakhir ada Marwan bin Muhammad tahun 127 sampai 132 Hijriah atau 745 sampai 750 Masehi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Agus tentang peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Ya, baik, terima kasih Mbak Endang. Selanjutnya, teman-teman sekalian, saya akan melanjutkan pembahasan ke peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Terbentuknya dinasti Umayyah merupakan gambaran awal bahwa umat Islam ketika itu telah kembali mendapatkan identitasnya sebagai negara yang berdaulat. Juga merupakan fase ketiga kekuasaan Islam yang berlangsung selama kurang lebih 1 abad. Perubahan yang dilakukan tidak hanya pada sistem kekuasaan Islam saja, yang masa sebelumnya merupakan kekhalifahan, ya, kemudian berubah menjadi sistem kerajaan. Namun juga ada perubahan-perubahan lain di bidang sosial, politik, keagamaan, intelektual, dan peradaban. Di antaranya adalah pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus, ya, melambangkan zaman imperium baru dengan menggesernya untuk selama-lamanya dari pusat Arabia, yakni Madinah yang merupakan pusat agama, politik, ya, kepada sebuah kota yang kosmopolitan dipindahkan ke Damaskus. Kemudian di masa Bani Umayyah juga dilakukan ekspansi, ya, yang sebelumnya terhenti pada masa Khalifah Utsman bin Ali radhiyallahu anhu, ya, Khalifah Utsman dan Khalifah Ali, ya, kemudian dilanjutkan oleh dinasti ini. Nah, di zaman Muawiyah, negara Tunisia ditaklukkan. Di sebelah timur, Muawiyah juga dapat menguasai daerah Khurasan sampai sungai
Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Angkatan lautnya bahkan melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Kemudian ekspansi ke timur juga dilakukan Muawiyah, ya, dilanjutkan oleh anaknya, oleh keturunannya yaitu Abdul Malik di zamannya, ya, yang mengirim tentara menyeberangi Sungai Oxus dan dapat berhasil menundukkan Balkh, Bukhara, Khawarizm, Fergana dan Markhan. Bala tentaranya bahkan sampai ke India, dapat menguasai Balochistan, Sind, daerah Punjab sampai ke Maltan. Sedangkan ekspansi ke barat, ya, secara besar-besaran juga dilanjutkan oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik, anaknya lagi. Di masa pemerintahan Walid, ya, adalah masa ketentraman, kemakmuran, ketertiban. Umat Islam merasa hidup di atas kedamaian dan kebahagiaan. Nah, pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu, tercatat dalam sejarah sebuah ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah Barat Daya, tepatnya di benua Eropa, yaitu pada tahun 711 setelah Aljazair dan Maroko dapat ditaklukkan, ya, Tariq bin Ziyad, yang nama sudah tidak asing lagi di telinga kita. Saat itu beliau memimpin pasukan Islam, ya, kemudian mengukir sejarah dengan menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa. Dia berhasil menduduki wilayah Spanyol, sebuah tempat yang kini dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Juga di zaman Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, ya, serangan juga dilakukan ke daerah Perancis melalui pegunungan Pirani. Serangan ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi. Dia mulai menyerang Bordeaux, Poitiers. Dari sana dia menyerang Tours, ya, namun dalam peperangan di luar kota Tours, Al-Ghafiqi ini terbunuh sehingga tentara mundur kembali ke Spanyol. Dari ekspansi-ekspansi tersebut kita bisa lihat di peta, ya, bagaimana luasnya dinasti Umayyah di dalam melakukan penyebaran wilayah. Selain prestasi dalam bidang pembangunan fisik, diantaranya membangun pos-pos, membangun jalan raya, mencetak mata uang, membangun panti asuhan, membangun gedung pemerintahan, membangun masjid, membangun rumah sakit, membangun sekolah, studi kedokteran juga dilakukan oleh Bani Umayyah. Kemajuan peradaban dan kebudayaan serta perekonomian Islam di masa Umayyah dapat dijelaskan misalkan dari politik, ya. Kita bisa lihat bahwa di zamannya Bani Umayyah, ya, terjadi pemisahan kekuasaan antara kekuasaan agama dengan kekuasaan politik. Amirul Mukminin hanya bertugas sebagai khalifah dalam bidang politik, sedangkan urusan agama diurus oleh para ulama. Kemudian pemerintahan di Bani Umayyah, ada perubahan sistem pemerintahan dari bentuk kekhalifahan kemudian berubah menjadi sistem monarki, sistem kerajaan, ya, sejak berawal dari Muawiyah mengangkat anaknya Yazid sebagai putra mahkota. Nah, kebijakan ini sedikit banyak dipengaruhi oleh tradisi yang terdapat di bekas wilayah kerajaan Bizantium. Kemudian juga ada pengawalan protokoler, ya, kalau zaman sekarang itu pas pampres gitu, ya. Di zamannya para Khulafaur Rasyidin tidak ada. Di zamannya Bani Umayyah kemudian diberlakukan, ya, karena menimbang adanya sekelompok Khawarij, ya, yang mengambil sikap melakukan rencana pembunuhan sehingga perlu diadakan yang namanya protokoler untuk para raja. Selanjutnya bagian administrasi pemerintahan, ya, setidaknya ada 4 diwan, departemen atau kementerian yang berdiri pada masa Bani Umayyah. Di antaranya adalah Diwan Rasail, urusan administrasi dan surat. Kemudian Diwan Khoraj, urusan keuangan. Selanjutnya Diwan Jundi, urusan kemiliteran. Dan yang keempat Diwan Khotam, urusan dokumentasi. Di zaman Bani Umayyah juga ada yang namanya kepala negara bagian, ya, ketika negara Islam itu telah meluas, ya, masa pemerintahan Umar Ibnul Khattab itu sudah luas, kemudian diluaskan lagi di zamannya Bani Umayyah. Sebenarnya di zamannya Umar Ibnul Khattab itu sudah ada yang namanya kepala negara bagian. Di zamannya Umar itu namanya Amil, cakup wilayah yang amat sangat luas, maka wilayah-wilayah itu dibagi menjadi 5 wilayah besar. Nah, di dalam wilayah-wilayah itu ada yang namanya kepala negara bagian yang sebelumnya dikasih nama Amil kemudian dirubah menjadi Al-Wali, yaitu kepala negara bagian. 5 wilayah bagian Islam yang besar itu adalah Hijaz,
ya Mekah, Madinah, Yaman, kemudian negeri-negeri Arab bagian tengah, Bahrain, Oman, kemudian yang kedua Mesir, yang ketiga dua negeri Irak, yaitu Irak Arab dan Irak non-Arab, Persia, Sindi, Pakistan. Yang keempat negeri-negeri Jazirah, Armenia, Azerbaijan, dan sebagian wilayah Asia Kecil. Dan yang kelima adalah wilayah Afrika, yaitu wilayah Maghrib. Setiap wilayah itu memiliki al-wali, memiliki kepala negara bagian. Selanjutnya juga peradaban yang dilakukan di zaman Bani Umayyah yaitu lambang negara, yaitu bendera. Muawiyah menetapkan bendera merah sebagai lambang negara di mana sebelumnya pada masa Khulafaur Rasyidin itu belum ada. Nah, bendera ini menjadi ciri khasnya Daulah Bani Umayyah. Kemudian ada juga bahasa resmi. Ya, pada pemerintahan Abdul Malik, bahasa Arab dijadikan bahasa resmi administrasi pemerintahan. Kemudian ada juga lembaga kehakiman, ya, lembaga yang dikepalai oleh ketua hakim atau qadil qudhah, ya, yaitu seorang hakim yang memutuskan setiap perkara dengan ijtihad, dengan kesungguhan yang berlandaskan Al-Qur'an, sunnah, kaitan dengan kalangan orang-orang besar, ya, yang mana hakim biasa itu nggak mampu menyelesaikan, ya, orang-orang kerajaan itu dengan agama, beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ada pamong prajanya. Kemudian ada militer, ya, undang-undang wajib militer di zamannya Bani Umayyah. Bani Umayyah memaksa rakyatnya untuk masuk menjadi bagian dari tentara militer, ya, berjihad fisabilillah. Kemudian juga ada ekspansi-ekspansi yang sudah disebutkan sebelumnya, ya, sampai akhirnya meluas ke wilayah Eropa. Ada juga kepolisian di zamannya Bani Umayyah. Kepolisian adalah pasukan seorang khalifah atau kepala negara bagian menyandarkan kepada mereka, yaitu keamanan, ketertiban, ya, penangkapan orang-orang yang melakukan kejahatan dan kerusakan di daerah kekuasaannya Bani Umayyah. Dan juga ada jawatan pos. Nah, ini jawatan pos ini adalah, ya, orang yang pertama kali meluncurkan sistem pos dalam Islam itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, beliau ini mengadopsi dari peradaban Romawi ketika mereka menguasai wilayah Syam. Jadi jalan-jalan itu dibagi, ya, dalam jarak tertentu. Kemudian pada tiap penghujung jarak itu disiapkan kuda-kuda tunggangan. Ya, mereka mempersiapkan untuk membawa surat, membawa buku, membawa yang lainnya, ya. Kalau kita sekarang itu kan paket gitu, ya. Ada JNE, ada dan yang lain sebagainya. Nah, itu seperti sistem estafet. Jadi jarak dari satu pos ke pos yang lain. Kalau zaman dulu orang ngirim surat itu satu kuda sampai berhari-hari, ya, karena ada istirahatnya. Kalau ini enggak, jadi estafet. Dibuat setiap jarak tertentu ada kuda yang menggantikannya. Nah, ini terjadi pada masanya Bani Umayyah. Kemudian ekonomi, ya, sumber pemasukan negara itu dari jizyah, ya, dari kharaj, ghanimah, fa'i, zakat, dan harta usyur, ya. Jizyah kita sudah tahu, ya, jizyah itu adalah pembayaran dari orang-orang kafir, ya, yang nggak mau masuk Islam, mereka harus bayar jizyah. Kemudian ada kharaj, jumlah harta tertentu yang bisa menggantikannya dipungut dari hasil pertanian, buah-buahan, ya. Kalau orang-orang kafir ketika wilayahnya itu berhasil ditundukkan, orang-orang kafir masih bisa bertani mereka, tapi mereka harus mengeluarkan kharaj. Kemudian ada juga ghanimah dari rampasan perang, ya, ketika sudah mengalahkan atau menundukkan daerah tertentu. Juga ada fa'i, ya, harta yang didapat dari kaum muslimin dari orang-orang kafir tanpa ada pertempuran. Kalau ghanimah kan ada pertempuran dulu, ada pertumpahan darah. Kalau fa'i itu secara sukarela, jadi tidak ada pertempuran langsung diberikan. Kemudian juga ada usyur, yaitu harta yang diambil dari pedagang kafir, ya, yang hendak memindahkan barang dagangannya dari satu negeri ke negeri lainnya. Jadi dipajak, dikasih pajak, diberlakukan pajak bagi orang-orang kafir. Nah, sumber pemasukan itu, ya, yang akhirnya menjadi sumber pemasukan bagi Bani Umayyah sendiri. Kemudian nantinya akan dikeluarkan untuk apa? Untuk gaji pegawai, untuk pembangunan, untuk pertanian, irigasi, untuk biaya penghukuman, tawanan perang, perlengkapan perang, hadiah bagi sastrawan dan ulama, dan keperluan-keperluan yang lainnya. Selanjutnya di Bani Umayyah juga, ya, ada mata uang. Nah, ini kan pada masa-masa sebelumnya, ya, umat Islam itu kan pakai mata uang dinar dan dirham. Dinar itu mata uang Bizantium, sedangkan dirham itu mata uang Persia.
di zamannya Abdul Malik bin Marwan, ya, beliau tidak ingin menyaksikan kondisi kaum muslimin itu merasa mereka itu merasa sakit perasaannya mereka. Kondisi mereka sudah menjadi sebagai umat yang kuat, yang besar, kok masih pakai mata uangnya Persia dan Romawi. Maya mengambil kebijakan untuk uang sendiri yang uang Arab dan Islam, ya, berikan Jawa cetak uang penggunaan ya yang digunakan di seluruh penjuru wilayah negara isi jasa yang tidak sedikit dalam sejarah peradaban. Juga dari sektor pendidikan Daulah Bani politik, namun mereka juga memberikan kebebasan pada pengembangan disiplin ilmu agama Islam. Di antara buktinya adalah Daulah menyediakan tempat-tempat pendidikan, ya, ada kutab untuk anak-anak belajar nulis, baca, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, kemudian ada didirikannya masjid, ya, tempat tempat menuntut ilmu di sana, banyak para ulama di sana, benar Arabisasi, dilakukan translate penerjemahan, ya, dari buku-buku Yunani, buku-buku Syria, Sanskerta ditranslate besar-besaran di zamannya Bani Umayyah ke bahasa Arab, ya, sampai melahirkan ulama bahasa Arab yang terkenal dengan Sibawayh, ya. Ini munculnya itu ketika di zamannya Bani Umayyah. Ya, siapa yang terkenal dengan Sibawayh? Kemudian juga ada Baitul Hikmah, ya, yang merupakan gedung pusat kajian perpustakaan besar. Baitul Hikmah itu di zamannya Bani Umayyah. Ulama yang terkenal, ya, di masa Bani Umayyah itu ada Hasan Al-Basri, ada Ibnu Syihab Az-Zuhri, ada Wasil bin Atha. Selanjutnya juga dari segi kesenian, ya, juga ada peradaban di masa Bani Umayyah, yaitu majelis sastra. Ya, majelis sastra itu tempat atau balai pertemuan untuk membahas literatur, kesusastraan, dan juga tempat berdiskusi mengenai urusan politik dan ilmu pengetahuan lainnya, ya. Sampai-sampai ada sastrawan terkenal, ya, kita kenal dengan Laila Majnun, ya, sastrawannya adalah Qais bin Ibnul Mulawwah, ya, Laila Majnun. Nah, itu kan juga adanya di zamannya Bani Umayyah. Kemudian Ibnul Muqaffa dan Jarir. Dan tak kalah ketinggalan, ya, dari segi arsitektur juga peradaban Bani Umayyah juga menonjol, yaitu di masa Bani Umayyah adanya Kubah As-Sakhra, ya, Dome of the Rock di Yerusalem. Kalau kita lihat di Google, ya, bangunan masjid yang pertama kalinya itu ditutup dengan kubah itu dibangun di masa Bani Abdul Malik, di masanya Abdul Malik Bani Umayyah. Selanjutnya juga pada masa Al-Walid bin Abdul Malik juga dibangun Masjid Agung, ya, Masjid Al-Umawi, ya, yang terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus atau Masjid Agung Umayyah, ya, tepatnya di Syria, di Damaskus, Syria. Nah, awalnya ini kan sebuah gereja besar, katedral, ya, Santa John, kemudian dirubah menjadi masjid. Di zaman Bani Umayyah banyak juga gereja-gereja yang dialihfungsikan, ya, menjadi masjid seperti gereja Katedral Hims dan yang lainnya. Kemudian didirikan Istana Qusair Amroh, Istana Al-Musatta sebagai tempat peristirahatan di padang pasir. Jadi ada tempat peristirahatan di padang pasir sehingga orang kalau melakukan perjalanan itu enggak capek, ya, bisa istirahat. Pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik dan putranya Al-Walid juga pernah melakukan perluasan pada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ya, sehingga mereka juga meninggalkan peradaban yang cukup bagus di dalam masalah arsitekturnya. Itu tadi peradaban-peradaban yang bisa saya sebutkan yang ada pada zamannya Bani Umayyah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh siapa selanjutnya? Mbak siapa? Rahma Dewi. Mbak Rahma Dewi. Ya, silakan Mbak. Dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Agus. Selanjutnya saya akan membacakan tentang kemunduran dan runtuhnya Bani Umayyah.
Dinasti Bani Umayyah mengalami masa kemunduran yang ditandai dengan melemahnya sistem politik dan kekuasaan karena banyaknya persoalan yang mereka hadapi, diantaranya adalah masalah politik, ekonomi, dan sebagainya. Berikut ada beberapa faktor yang membuat runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Yang pertama itu adalah kezoliman yang kadang terjadi di dalam kubu Bani Umayyah. Baik yang datang dari ditunjuk terhadap kaum muslim, jadi entah untuk masalah agama atau sekedar hanya masalah duniawi. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada diri Al Husain radhiyallahu anhu berupa kezaliman dari Ibnu Ziyad. Kezaliman juga Al Hajjaj terhadap sejumlah besar kaum muslimin. Sedangkan kita mengetahui bahwa doa orang terzolimi adalah tidak ada penghalang antara pengabulan doa dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian perlakuan yang melampaui batas dalam memadamkan sebagian fitnah dan terus-menerus melakukan pembunuhan dan hukuman. Padahal ada sisi kebenaran atau ijtihad pada mereka yang melakukan perlawanan. Yang demikian ini menyebabkan munculnya kebencian dan kedengkian terhadap daulah baik dari mereka maupun dari yang daulah Bani yang dijalankan adalah sistem asyura atau musyawarah dan kedekatan dengan rakyat, penjaga Baitul Mal atau yang kita sebut dengan kas yang tepat sasaran, serta pemilihan orang-orang yang cakap untuk menjabat sebagai khalifah dan pemerintahan daerah. Hal ini nampak sekali perubahannya di mata masyarakat di Bani Umayyah. Perubahan yang demikian menyebabkan rasa benci dan ragu pada kebanyakan manusia yang kemudian dimanfaatkan oleh musuh-musuh negara untuk mengadakan pengobaran, fitnah dan peperangan serta peruntuhan daulah. Kemudian gaya hidup mewah para khalifah yang diwarnai dengan kebiasaan-kebiasaan berpesta dan berfoya-foya di kalangan istana. Hal ini menjadi faktor penyebab rendahnya moralitas mereka dan menjadikan hilangnya karisma serta kewibawaan seorang pemimpin di mata rakyatnya. Di samping itu, kebiasaan ini juga mengganggu keuangan negara, kepercayaan mereka terhadap yang memanfaatkan keadaan sehingga timbullah niatan untuk memberontak dan menggulingkan kekuasaan. Kemudian tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai sistem pengangkatan khalifah. Hal ini berujung pada perebutan kekuasaan di antara para calon khalifah, sehingga terjadilah perselisihan yang sengit, peperangan, dan saling membunuh di antara keturunan Bani Umayyah itu sendiri pada akhir masa kekuasaan mereka. Terus tercerai berainya guru atau tiang yang mereka bersandar kepadanya, yaitu penduduk Syam, yang mereka bagi menjadi beberapa kelompok dan golongan. Ditambah lagi ada perseteruan antara kelompok ini sering disebut Syiah. Mereka berpendapat bahwa yang berhak memimpin negara Islam adalah keturunan Ali bin Abi Thalib. Lalu yang ketiga adalah kelompok Khawarij, yaitu kelompok yang penentang Muawiyah dan Ali. Mereka meyakini keduanya telah keluar dari Islam atau kafir, tepatnya ketika peristiwa Tahkim. Menurut kelompok ini juga yang menjadi pemimpin Islam boleh siapa saja asalkan memiliki kemampuan. Lalu yang selanjutnya ada perebutan kekuasaan dari suku Arab Utara dan suku Arab Selatan, ketidakcakapan para khalifah dalam memimpin pemerintah dan kecenderungan mereka dalam hidup mewah dan foya-foya. Lalu hilangnya moral dan semakin jauhnya mereka dari agama sehingga banyak melakukan kemaksiatan dan kemungkaran.
Lalu penggulingan yang dilakukan oleh Bani al-Abbas dan faktor-faktor lain yang sangat cukup dan menjadi alasan kehancuran sebagai sebuah daulah. Selain itu, pembunuhan yang dilakukan terhadap Al-Husain atau cucu Rasulullah juga dianggap menjadi salah satu faktor penyebab keruntuhan dinasti Bani Umayyah. Lalu dinasti Bani Umayyah akhirnya runtuh pada tahun 133 Hijriah atau 750 Masehi tepatnya, melalui penyerangan dan penggusuran Bani Abbasiyah yang bersekutu dengan Abu Muslim Al-Khurasani. Dapat ketika Khalifah Marwan II dikalahkan oleh pasukan Abbasiyah di pertempuran Jabulu. Setelah kalah, Marwan bin Muhammad, Khalifah terakhir Bani Umayyah, melarikan diri ke Mesir, lalu ditangkap dan akhirnya dibunuh di sana pada bulan Agustus tahun yang sama. Untuk sarannya, perubahan Islam ke Khalifah yang terjadi di Bani Umayyah dengan secara monarki atau kerajaan, yaitu kepemimpinan yang dipimpin berdasarkan putra mahkota, inilah yang menjadi pelajaran penting bagi kita semua, teman-teman, bahwa ketika kekuasaan murni hanya berdasarkan perebutan sebuah tahta hanya karena dilandasi faktor keturunan dan kekerabatan, dan bukan menjadi prioritas masalah kualitas kepemimpinan seseorang, maka tunggulah kehancurannya. Kekuasaan akan segera jatuh karena munculnya kesengajaan, konflik, lalu saling dukung-mendukung atau menjatuhkan, lalu perpecahan, dan hingga saling menyakiti dan saling membunuh. Ketika para pemimpin bermegah-megahan, poya-poya, dan hidup dalam kelalaian, jika hal ini dilakukan di zaman manapun, kapanpun, maka itulah sebabnya sebuah kejatuhan dan kehancuran. Dinasti Bani Umayyah adalah contoh nyata untuk kita semua sebagai pelajaran yang amat sangat berharga untuk kita semua ya teman-teman. Lalu kemerosotan moral, perbuatan dosa, kemungkaran, dan kemaksiatan, ditambah lagi kehidupan mewah para pemimpin bersama dengan kemiskinan yang sedang diderita rakyatnya. Inilah yang akan memberikan dampak besar pada hilangnya sebuah keberkahan, mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla, dan munculnya kebencian di hati masyarakat terhadap para pemimpinnya. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua bahwa pemimpin yang hakiki adalah pemimpin yang pandai menjaga kehormatan dirinya dan agamanya, bukan sekedar pemimpin yang hanya ahli dalam masalah politik saja, namun seorang pemimpin juga dituntut fakih dalam hal urusan agama, agar tidak terjadi terpecah belah ya teman-teman. Lalu hendaknya kita mendahulukan ikatan keimanan daripada ikatan kesukuan. Ya, kita harus mendahulukan ikatan keimanan daripada ikatan kesukuan atau fanatisme golongan, sehingga tidak mudah tersalut api fitnah, tidak gampang terprovokasi dan tersaut propaganda dari musuh-musuh Islam, karena pedoman kita yaitu Al-Quran, hadis, serta tidak ada perbedaan antara Arab dan non-Arab kecuali dengan ketakwaannya. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sriskar. Untuk selanjutnya kita ada sesi tanya jawab, atau mungkin barangkali ada di antara rekan-rekan yang ingin menyampaikan sanggahan terkait materi yang kami sampaikan. Dipersilahkan kepada teman-teman. Saya Mas. Ya, Mas Budi, silakan. Budi. Ya, terima kasih ya pada teman-teman materi. Secara penyampaian materi tadi, kalau saya simak itu untuk saya sendiri gitu ya, bisa masuk gitu. Yang tadinya saya masih belum tahu tentang Bani Umayyah, akhirnya saya sedikit paham dari penjelasan materi tadi. Cuman ada beberapa pertanyaan yang pengen saya tanyakan gitu ya. Yang pertama, terjadinya pergantian kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib yang diganti dengan daulah
Bani Umayyah, itu kan salah satu motifnya karena pembunuhan Utsman gitu ya, yang dari Bani Umayyah itu menginginkan pembunuh Utsman itu segera diadili. Cuman dari Khilafah Ali bin Abi Thalib itu banyak pertimbangan agar tidak langsung berikan kisos untuk para pembunuhnya karena banyak pertimbangan. Itu motif pertama. Yang saya pengen tanyakan adalah motif yang lain itu apa? Ada apa tidak gitu selain dari motif pembunuhan Utsman? Itu pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua, pertanyaannya adalah perkembangan peradaban dari Bani Umayyah itu kan salah satunya membuat mata uang sendiri gitu ya, yang sebelumnya masih menggunakan dinar dan dirham itu dari negara lain, kemudian dari Bani Umayyah itu membuat mata uang sendiri, tapi di sana tidak disebut gitu mata uangnya itu sebutannya apa, hanya di sana menggunakan mata uang emas yang diberi ornamen tulisan-tulisan Arab, ayat-ayat Al-Quran, tapi sebutan yang jelas untuk mata uang di masa Bani Umayyah itu belum ada. Nah, itu apa gitu. Itu aja mungkin yang ingin saya tanyakan. Terima kasih ya, karena dari pemaparan materi tadi saya akhirnya bisa sedikit mengetahui ya tentang sejarah Bani Umayyah. Baik Mas Budi, terima kasih. Kami tampung dulu ya pertanyaannya. Baik, teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Mas Faiz, barangkali ada pertanyaan? Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain mungkin mempersiapkan pertanyaan atau tanggapan, saya mencoba menanggapi pertanyaan dari Mas Budi. Yang pertama mengenai motif apa selain motif pembunuhan Utsman sehingga terjadi pergantian kepemimpinan dari Ali ke tangan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau kita lihat di buku-buku sejarah yang sering disebutkan motifnya itu yang seperti dipaparkan oleh teman-teman sebelumnya, yaitu motifnya adalah desakan dari pihak Muawiyah ya yang ingin segera pelaku pembunuhnya Utsman itu segera diadili, segera dicari siapa pelakunya kemudian diadili, karena mengingat Muawiyah sendiri itu kan merupakan sepupunya Utsman. Jadi Utsman itu masih kerabat dekatnya Muawiyah, dan juga perlunya adanya tindakan keadilan yang segera ditegakkan. Tapi tentunya sahabat Ali juga punya pertimbangan-pertimbangan yang lain yang telah disebut di materi pembahasan kita. Adapun motif yang lain, kalau saya pribadi belum ketemu ya motifnya itu apa. Apakah ada motif lain di sana sehingga Ali bisa Bani Umayyah bisa menggantikan kepemimpinan yang sebelumnya ada di tangannya Ali bin Abi Thalib. Tapi ya itu mungkin ya sudah sunatullah, sudah sunatullah, sudah apa yang sudah digariskan oleh Allah. Adapun motifnya ini kan sebenarnya kesimpulan dari para ahli sejarah. Jadi mereka menyimpulkan, kemudian dari sumber-sumber yang ada mereka menyimpulkan itulah motifnya. Motif yang lain wallahu taala alam.
Yang kedua, untuk nama mata uangnya juga kita belum dapat ya dari sumber yang kita kumpulkan apa sih mata uangnya. Kalau Romawi kan kita sudah tahu ya, dinar. Kalau Persia itu kan dirham. Nah, kalau mata uangnya di Bani Umayyah sendiri itu namanya apa? Memang ini jadi PR juga buat kita ya. Barangkali mungkin ada penamaan lain di sana karena ini kan jenis mata uangnya beda. Ini perpaduan antara emas dengan perak gitu kan ya. Kalau di Arab sendiri kan sekarang mata uangnya namanya real. Kalau di kita kan rupiah gitu ya, mungkin maksudnya gitu. Kalau di Bani Umayyah nggak tahu ya apa nama mata uangnya, ataukah memang tidak dikasih penamaan gitu. Cuma hanya uang saja gitu kan. Fulus gitu mungkin, atau nukut gitu kan bahasa Arabnya. Ya wallahu taala alam bisawab. Mungkin yang lain bisa memberi tambahan. Mungkin saya menambahkan sedikit dari pertanyaan tadi ya. Kenapa saya akhirnya menanyakan motif lain gitu. Karena setelah dari pemaparan tadi itu pergantian dari Khalifah Ali bin Abi Thalib yang digantikan dengan Daulah Umayyah itu seperti ada perbedaan yang sangat jelas gitu ya, terutama pada kemajuannya dari sisi mengatur negara, dari sisi peradaban dan sebagainya, seakan-akan sudah dirancang sebelumnya gitu ya. Jadi mereka sudah membentuk kekuatan kayak semacam membuat negara tapi belum disahkan gitu kan, yang akhirnya itu menjadi motif gimana caranya untuk menggantikan kekuasaan Ali selain dari menginginkan penghakiman dari para pembunuh Utsman. Mohon izin karena saya posisinya ada di masjid, jadi saya nggak bisa meneruskan. Mohon maaf Pak dosen, saya nggak bisa karena posisinya saya ada di masjid. Terima kasih. Iya, baik, meneruskan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Budi. Memang kalau untuk masalah sejarah Bani Umayyah sendiri itu kan ada banyak versi ya, tergantung dari sudut pandang orang yang menyikapinya. Kalau yang saya lihat, ketika kita membahas tentang Bani Umayyah, maka di sana ada orang-orang itu yang lebih condong kepada Bani itu sendiri. Maka mereka ketika membahas tentang itu, mereka akan kecondongannya akan kepada Bani Umayyah. Mereka akan mengatakan bahwa sistemnya Ali begini dan begitu, kemudian Bani Umayyah sudah mapan, sudah cukup lah untuk menggantikan posisinya Ali sebagai khalifah, pemimpin umat Islam. Ya karena negara kan mereka awalnya kan Muawiyah itu kan gubernur di Syam. Kemudian karena kepemimpinannya itu dipercaya oleh rakyat Syam, akhirnya mereka itu benar-benar mungkin melihat kecakapan yang ada pada diri Muawiyah itu sendiri. Kalau dari orang-orang yang lebih condong ke Ali, ya mereka menganggap mungkin Muawiyah adalah seorang pemberontak. Seperti yang tadi Mas Budi bilang, ya mungkin Muawiyah itu sudah menyiapkan kekuatan sebelumnya ya di Syam untuk menggulingkan atau bahasa halusnya menggantikan posisinya Ali suatu saat nanti gitu kan. Nah, tapi kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah ya kita sikap kita pertengahan. Ya, kita jangan sampai condong ke Muawiyah itu sendiri atau ke Ali bin Abi Thalib. Makanya para ulama itu mencoba untuk memposisikan berada di tengah-tengah, sehingga yang saya lihat dari buku-buku Ahlus Sunnah, mereka lebih cenderung mengedepankan husnuzon. Jadi husnuzon sehingga mereka memberikan kesimpulan motif yang tidak condong kepada Muawiyah dan juga tidak condong kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, motifnya apa? Motifnya yang seperti sudah kita paparkan barusan di presentasi kita gitu. Mungkin yang lain ada tanggapan yang lain. Silakan.
Ya, silakan atau kita tunggu azan dulu ya sampai azan selesai berkumandang. Saya boleh menambahkan Pak Gus? Oh ya, silakan Mas Sony. Tadi dalam bidang pendidikan ya, Daulah Bani Umayyah tidak terlalu memperhatikan bidang pendidikan karena mereka fokus dalam bidang politik. Namun di sisi lain, pada masa Bani Umayyah banyak ilmuwan-ilmuwan Islam yang berkembang pada masa itu. Seperti Al-Farabi adalah seorang ilmuwan muslim pada masa Bani Umayyah yang berhasil menuliskan karya-karyanya hingga saat ini. Perkembangan ilmu-ilmu dalam Islam sangat pesat di sini. Saya lihat ilmu agama, terus ilmu bahasa, tadi sudah dijelaskan ya. Terus ilmu filsafat juga berkembang di zaman Bani Umayyah. Terus ada lagi ilmu kedokteran. Dalam bidang kedokteran yang terkenal adalah Abul Qasim Az-Zahrawi. Terus dalam bidang ilmu kimia, ahli kimia Islam seperti Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Farnas dan As-Sibai. Dalam ilmu fisika dari Bani Umayyah adalah Ibnu Bajjah. Terus ilmu astronomi sangat memperhatikan astronomi karena ilmu ini berhubungan dengan pelaksanaan beberapa ibadah seperti waktu sholat, penentuan arah kiblat, penetapan hisab, serta penentuan awal dan akhir Ramadan. Salah seorang ilmuwan dalam bidang astronomi ini adalah Abu Ishaq Az-Zarqali dari Toledo, Spanyol. Terus ada yang terakhir yaitu ilmu sejarah. Cukup dari saya. Mungkin ini hanya tambahan saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Iya, Boleh terima kasih disanggah Mas. juga. Terima kasih Mas Sony. Teman-teman yang lain dari kelompok saya mungkin ada yang ingin memberikan tambahan atau sanggahan mungkin. Ya, kalau saya pribadi, memang ketika di masa Bani Umayyah, mereka para pemimpinnya itu lebih cenderung lebih fokus kepada bidang politik dibandingkan masalah pendidikan. Namun positifnya Daulah Bani Umayyah itu mereka memberikan kebebasan kepada pengembangan disiplin ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama. Makanya lahir ulama-ulama terkenal di zamannya gitu kan ya. Kalau kita lihat dari profilnya pemimpin-pemimpinnya Bani Umayyah sendiri, mereka kebanyakan memang lebih cenderung lebih fokus kepada bidang politik, kecuali hanya beberapa saja di antaranya yang kita kenal Umar bin Abdul Aziz ya. Memang beliau sosok pemimpin sekaligus ulama. Jadi memang dari politiknya dia dapat, terus kemudian dari segi agamanya pun ya, dari segi ilmu agamanya pun dia dapat gitu. Tapi dari pemimpin-pemimpin yang lain mereka lebih cenderung ke bidang politik. Namun positifnya, sisi baiknya mereka tidak menghambat, mereka justru memberikan kebebasan pada pengembangan disiplin ilmu agama Islam itu sendiri. Makanya ada kutab-kutab tempat anak-anak belajar menulis, baca, itu belajar Al-Qur'an, belajar hadis, adanya masjid-masjid. Mereka juga mendukung itu gitu. Adanya translate Arabisasi, terus adanya Baitul Hikmah ya, perpustakaan besar. Itu kan juga kita tahu kan ya, itu di zamannya Bani Umayyah. Itu kan berarti menandakan bahwa mereka fokus ke bidang politik juga, tapi tidak tidak melarang adanya perkembangan ilmu agama. Begitu kalau tambahan dari saya mungkin.
Yang lainnya mungkin ada yang ingin bertanya atau teman-teman, Mas Andre, Cukup jelas, Mas. Mbak Dewi, Mbak Sri Sekar, Mbak Endang. Silakan teman-teman yang lain. Sebelum sambil menunggu yang lain, saya mau bertanya itu masalah tentang tahkim. Itu udah berapa kali itu disebutkan. Apa itu tahkim? Ya, terima kasih. Silakan teman-teman yang lain. Mungkin Sekar ya bisa bantu jawab. Pertanyaan al-tahkim itu dalam konteks hukum peradilan Islam Indonesia yaitu sebuah kajian. Istilah tahkim itu berasal dari bahasa Arab ya, yang artinya menyerahkan keputusan kepada seseorang kepada seseorang dan menerima keputusan tersebut. Mungkin itu bisa disebut kayak hakim gitu ya, Pak. Kurang lebihnya kayak gitu. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Baik, menambahkan mengenai masalah tahkim, dari presentasi kita memang sering disebut istilah tahkim gitu ya. Kalau di masanya Bani Umayyah sendiri, tahkim itu kan terjadi ketika adanya perseteruan antara Muawiyah dengan Ali, ya. Perbedaan argumentasi itu tadi kan. Terus kemudian pada akhirnya puncak-puncaknya itu mereka harus melakukan peperangan di daerah Siffin yang kita kenal dengan perang Siffin. Tapi saat itu kelompoknya Muawiyah memang kalau dibilang itu sudah hampir kalah. Terus kemudian kalau dalam buku sejarah itu mereka mencoba untuk melakukan semacam gencatan senjata lah gitu dengan kelompoknya Ali. Akhirnya terjadilah tahkim, namanya perjanjian kesepakatan. Ya bahasa simpelnya gitu. Jadi perjanjian kesepakatan antara kelompoknya Ali dengan kelompoknya Muawiyah. Ya intinya untuk meredamkan amarah kaum muslimin biar nggak ada pertumpahan darah lagi gitu. Tapi justru dari tahkim ini, dari gencatan senjata ini, dari perjanjian yang sudah dibuat ini, ya justru malah menjadikan kelompoknya Ali berpecah belah. Pendukung Ali itu terpecah. Ada yang dia sepakat dengan tahkim tersebut, ada yang seolah-olah kita kenapa harus ngalah, kita sudah hampir menang. Sudah terus saja terobos saja gitu, hancurkan Muawiyah gitu kan, ibaratnya gitu bahasa kasarnya ya. Makanya ada golongan-golongan Khawarij yang akhirnya mereka itu keluar dari dari golongannya Ali. Mereka justru malah karena kurang sependapat dengan keputusan yang sahabat Ali radhiyallahu anhu ambil itu. Nah, tahkim itu sendiri itu perjanjian antara Ali dengan Muawiyah, itu namanya tahkim. Gitu Mas Nasim, mungkin sudah puas atau belum terpuaskan? Ya intinya itu kayak sebuah perjanjian agar tidak bertengkar kayak gitu ya Pak Agus. Iya betul. Kurang lebihnya seperti itu. Allah Ta'ala alam. Ada lagi yang lainnya mungkin? Silakan atau dicukupkan sampai di sini.
Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Saya mau bertanya, boleh? Boleh. Tadi kan dijelasin ya, ada kesenian. Nah, kesenian itu kan ada majelis sastra sama arsitektur. Nah, selain dua itu, ada gak sih kesenian lain yang ada di masa Bani Umayyah? Gitu. Silakan teman-teman dijawab. Kak Halimah boleh diulang pertanyaannya? Jadi gini, tadi kan dijelasin ada kesenian pada masa Bani Umayyah. Nah, itu tuh Iya. ada majelis sastra sama arsitektur kan. Nah, Iya. selain dua itu tuh ada lagi nggak sih kesenian yang ada di masa Bani Umayyah? Kalau ada apa? Bismillah Mbak, mau bantu jawab, mau coba jawab. Tapi sepengetahuan Boleh. saya aja ya. Sepengetahuan saya sih ada dari di bidang seni pahat dan seni ukir ya. Jadi mengukir kaligrafi gitu, semacam itulah. Jadi intinya yang lain ya seni pahat dan seni ukir itu tadi. Kalau untuk yang lain saya kurang tahu. Mungkin Mas Agustian bisa menambahkan. Iya, kalau untuk masalah kesenian dari sumber-sumber referensi yang kita kumpulkan, ya mungkin karena keterbatasan kemampuan kita hanya dapatkan dari sisi sastra dan arsitektur saja. Ya mungkin ada kesenian-kesenian yang lain di sana yang ditinggalkan oleh Bani Umayyah. Ya mungkin ada kesenian dalam berperang kan bisa aja, itu juga kan ada namanya seni perang gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu. Kita mengambil dari sumber-sumber referensi yang kita dapat, diantaranya adalah sastra dan arsitektur. Kalau yang disebutkan Mas Andre mungkin lebih masuk ke arsitektur ya. Jadi kan seni ukir gitu ya. Bagaimana bangunan-bangunan masjid yang dulunya mungkin ketika di Madinah ya, para sahabat membuat masjid ya seperti itu gitu kan ya, seperti bangunan yang ditinggalkan oleh Rasulullah gitu kan. Nah, ketika zamannya Bani Umayyah karena mungkin sudah terpengaruh oleh budaya-budaya Romawi, Persia, sehingga ada bangunan-bangunan masjid itu dikasih pernak-pernik, terus kemudian itu adanya di masa Bani Umayyah, itu kan namanya peninggalan seni, arsitektur gitu kan. Kalau sastra ya yang seperti yang sudah disebutkan, syair-syair, Laila Majnun dan yang lainnya. Ya mungkin ada tapi kita belum dapat. Nggak tahu teman-teman mungkin ada yang sudah dapat ya. Dari referensi yang kita kumpulkan kita baru dapat itu saja di bidang keseniannya. Gitu. Saya ingin bertanya, Mas Agus. Ya, Mas Tadi Sony kan silakan. mungkin sudah dijelaskan, tapi saya
nggak menyimak kayaknya ya. Kan ibu kota Islam sebelumnya di Madinah ya, terus dipindahkan ke Damaskus kan ya? Iya, betul. Itu alasannya kenapa ya? Ya, alasan silakan Mbak, tadi siapa? Eh, eh, Pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus, yang pertama karena posisi khalifah itu sendiri memang sudah dari awal berada di Damaskus ya, karena sebelumnya memang Muawiyah adalah gubernur Syam, sebelumnya sudah menjalani kehidupan di situ, berpolitik, sudah sangat percaya dengan kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ketika dengan Muawiyah, maka Muawiyah segera memindahkan pusat ibu kota negara Islam ke Damaskus. Ya tentunya pasti ada sentrasikan, karena saat itu memang untuk perekonomian, untuk informasi dan yang lainnya, teknologi itu sudah lebih jauh berkembang ketimbang Madinah itu sendiri. Kalau Madinah kita tahu kota Nabi gitu kan ya, lebih banyak ilmu di sana, banyak para sahabat yang tinggal di sana gitu. Jadi mungkin untuk urusan politik ibu kota fokusnya di Damaskus. Adapun di Madinah tetap tidak menurunkan keutamaan Madinah itu sendiri. Ya sama halnya gini, di Arab Saudi itu kan ibu kotanya apa sih? Ibu kotanya Arab Saudi apa? Jeddah ya? Jeddah atau Riyadh? Riyadh. Nah, kenapa enggak Mekah? Kenapa enggak Mekah? Padahal Mekah itu jauh lebih utama ketimbang daerah-daerah yang lain gitu kan. Kenapa enggak Mekah? Tentunya pasti ada pertimbangan-pertimbangan oleh para pemimpin di sana. Mereka kepingin memfokuskan Mekah itu hanya untuk pusat ibadah, ya sehingga biar orang-orang fokus ibadah di sana. Adapun untuk urusan politik, untuk urusan birokrasi kenegaraan dipusatkannya di Riyadh. Nah seperti itu. Mungkin pertimbangan Muawiyah seperti itu. Jadi biarkan kota Nabi itu berkembang dengan keilmuannya. Di sana banyak para sahabat-sahabat senior, tabiin, dan para ulama-ulama yang lain gitu kan. Adapun kotanya, metropolitannya untuk urusan-urusan politik dan yang lainnya dipusatkan di Damaskus. Mungkin itu salah satu di antara alasannya. Gitu Mas Sony. Kalau Jakarta gimana nih? Perlu kita pindahin nggak ke Ya, Bekasi gitu? terima kasih Mas Agus, jawabannya sudah mencukupi. Ya berarti ibarat Jakarta mau dipindah ke Kalimantan gitu ya. Iya betul. Intinya supaya efektif mungkin. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu kan ya. Yang tentunya tidak mengurangi keutamaan Jakarta itu sendiri gitu kan. Karena Jakarta juga kita tahu sejarahnya bermula Indonesia juga kan berawal dari Jakarta ya, Batavia gitu kan. Tapi dipindahkan ya pastinya ada kemaslahatan di sana. Kalau jadi pindah. Atau kita pindahkan aja di sebelah UPB di Cikarang.
Ya, yang lainnya silakan. Mungkin untuk tambahan, nah tadi kenapa ibu kota dipindahkan ke Damaskus, itu salah satunya faktornya faktor politik. Karena memang karena Sayyidina Ali dan Muawiyah itu kan katakanlah berseteru. Kalau di Madinah itu semua hampir pendukungnya Sayyidina Ali. Kalau di Damaskus itu pendukungnya kebanyakan dari Muawiyah. Maka supaya lebih memudahkan perjalanan politiknya, maka ibu kotanya dipindahkan. Ini salah satunya itu faktornya faktor politik. Kenapa ibu kotanya dipindahkan ke Damaskus. Iya, betul. Terima kasih, Pak Nenda. Iya, di Madinah itu sendiri saya ingat ada Abdullah Ibnu Zubair kan, itu kan juga pendukungnya sahabat Ali itu yang tinggal di Madinah. Yang pada akhirnya juga beliau wafat terbunuh oleh Al-Hajjaj ya. Itu kan juga di Madinah penyerangannya itu sahabat Abdullah Ibnu Zubair. Mungkin Sekar sedikit menambahkan ya. Tadi terkait pertanyaan dari Kak Sony itu kenapa ibu kota Madinah dipindahkan ke Damaskus. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Nenda, karena di Madinah itu banyaknya pendukungnya Sayyidina Ali. Nah, di situ Muawiyah itu banyak yang menentang Bani Umayyah. Jadinya mungkin dipindahkan ke Damaskus. Karena ada Irak lah, negara Irak kalau nggak salah, yang menentang Bani Umayyah gitu. Mungkin karena banyaknya pendukung Ali, jadinya banyak yang menentang juga. Mungkin itu. Baik, mungkin kami cukupkan saja ya Pak Nenda, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12. Ya, silakan. Baik, teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Kami selaku kelompok 2 mohon meminta maaf jikalau ada kesalahan dalam penyampaian maupun dalam materi ataupun dalam tulisan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Andre dan rekan-rekan kelompok 2 yang telah memaparkan yaitu peradaban Islam pada dinasti Umayyah, dan ini sangat menarik sekali. Kemudian ini menurut saya diskusi yang sangat baik sehingga terarah. Kemudian apa yang disampaikannya pun kita bisa memahaminya. Kemudian untuk selanjutnya untuk tadi moderator mohon yang catatannya yang berkontribusi dalam diskusi ini mohon dikirimkan ke saya. Terus kemudian untuk minggu depan kelompok ketiga, tadi saya sudah bilang bahwa kelompok kita mungkin tidak mencukupi kalau setiap satu kelompok itu satu pertemuan kita itu satu kelompok.
Mungkin silakan yang sudah siap nih mau kelompok 5, kelompok 6. Nanti tapi setelah kelompok 3, tapi wajibnya kelompok 3 dulu. Kelompok 3 nih masih ada waktu ya, bisa nanti dilanjutkan ke kelompok yang lain. Tapi kalau memang waktunya sudah habis ya gimana lagi. Seperti ini kan udah kelompok 2 udah sampai jam 12 lebih kayaknya nih. Udah cukup saja satu kelompok. Mungkin itu. Baik rekan-rekan semuanya, saya ucapkan terima kasih karena waktu kita sudah selesai sampai pukul 12. Dan kemudian saya tadi minta maaf bahwa untuk e-kampus tidak bisa diakses untuk pelajaran SPI karena memang ada kesalahan. Terima kasih sekali lagi ucapkan begitu saja rekan-rekan semuanya. Saya ucapkan sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Bapak. Terima kasih.